Happy birthday Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Harapan saya, portofolio teman-teman juga ikutan merdeka ya. IHSG kita sudah sempat mencapai all time high, angkanya 8017. Kebetulan banget kan? Nah, kalau buat teman-teman yang portonya malah stagnan atau bahkan jebol ke bawah, berarti ada problem dengan cara teman-teman trading maupun berinvestasi. Karena saham mulai dari konglomerasi, saham berfundamental baik, bahkan saham kolesterol gorengan sekalipun, itu rata-rata naik buat ngebantu IHSG tembus 8.000. Di bulan Agustus ini, AG Invest kita cuan maksimal ya teman-teman, dan kita harus berterima kasih banyak dengan para bandar yang memaksa untuk angkut sahamnya mencapai angka 8.000. Nah, mungkin ada beberapa para penonton yang mengatakan, kok ini IHSG kenaikannya tidak sehat nih, tidak ada fundamentalnya. Saya setuju nih teman-teman. Kalau kita flashback kembali, 4 bulan yang lalu, bulan April, IHSG kita itu sempat mengalami trading halt bahkan mencapai angka 6.000. Dan sekarang angka IHSG itu sudah 8.000. Coba teman-teman perhatikan 4 bulan terakhir ini, itu ada perubahan apa sih secara ekonomi di Indonesia? Malah nih teman-teman, kalau kita lihat headline sekarang bisa bikin sakit kepala. Coba teman-teman perhatikan, mulai dari masalah royalti. Nah, saya ada baca artikel di mana hotel yang ada di daerah Mataram itu dikasih tagihan royalti. Nah, alasannya apa? Ini salah satunya bikin saya cukup pusing nih bacanya. Jadi mereka mengatakan ada TV nih di dalam kamarnya, dan TV itu bisa dipakai untuk mutarin musik sehingga haruslah dipungut royalti. Kan cukup crazy ya menurut saya. Ini nasib para pemilik hotel ini gimana nih ke depannya? Apakah mereka harus cabut TV-nya? Atau mereka harus bikin larangan nih nggak boleh play musik agar nggak dipungut royalti? Karena kalau mereka ngebayar royalti buat TV yang terpajang yang dimana belum tentu dipakai buat dengar lagu, ya biaya mereka akan makin bengkak. Dan buat teman-teman yang pemilik kafe ya juga mungkin suasananya agak berubah ya. Dulu bisa buka musik yang hits dan lain-lain. Sekarang teman-teman ya setidaknya mendengarkan suara-suara alam atau suara lagu yang dibikin sama AI. Nah, perubahan industri musik ini ke depannya akan semakin ekstrim menurut saya. Kasihan sih buat musisi yang mungkin baru mau berkarir di tahun 2025 mengharapkan lagunya itu banyak dikenal orang ya, mulai dari kafe dan lain-lain. Tapi sekarang karena royalti ini banyak sekali orang Indonesia yang justru tidak memplay lagu Indonesia. Jadi pesan saya buat para musisi di tahun 2025 ya, teman-teman harus banyak cara lah untuk membranding lagu teman-teman ke depannya. Nah teman-teman, headlinesnya itu nggak berhenti soal royalti. Coba teman-teman lihat, ini tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini ada artikel teman-teman coba baca. Isinya seperti ini. Dana desa yang dipakai oleh Koperasi Merah Putih bila mana gagal bayar, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Yes, dana desa tidak wajib dikembalikan jika terjadi gagal bayar. Saya pada saat membaca ini, saya jadi khawatir nih, ini nanti kedepannya koperasi bakal seperti apa ya. Teman-teman bayangin ya, para pembisnis itu yang mungkin swasta dan lain-lain, itu mau minjem bank itu banyak mikir. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka gagal bayar, asetnya disita dan lain-lain, itu kan ya pasti bikin pusing kan. Nggak bisa sembarangan minjem duit. Sekarang di desa, kalau teman-teman involve di dalam koperasi ini, mengetahui bahwa kalau seumpamanya terjadi gagal bayar, nggak perlu kok kita balikin duitnya. Dana desa itu sudah anggap ya hilang sebagai pembelajaran mungkin. Nah nanti mindset para peminjam ini yang ada di koperasi ya, kedepannya bakal seperti apa? Minjam duit nggak takut. Nggak ada takut resiko kan, uangnya kalau nggak bisa dibayar ya udah. Nah jadi mindset para peminjam di koperasi ini mengetahui bahwa nanti jika terjadi masalah gagal bayar, uangnya nggak perlu dibalikin, kedepannya mereka akan berpikir seperti apa ya untuk berbisnis dan lain-lain. Manage resikonya itu nggak ada. Jadi menurut saya teman-teman, ini pengawasan koperasi ini harus maksimal, harus jelas ini uang dipinjam untuk apa. Kalau untuk konsumtif lalu dia punya duit nggak perlu dibalikin, ini koperasi kedepannya bakal bagaimana nih nasibnya. Nah teman-teman boleh ya share pendapat teman-teman di bawah. Apakah teman-teman setuju kebijakan seperti itu untuk Koperasi Desa Merah Putih? Lalu teman-teman, menjelang hari kemerdekaan kita Indonesia yang ke-80 ya, 17 Agustus. Ini masuk lagi nih headlines yang lebih kocak lagi nih menurut saya teman-teman. Jadi
di Indonesia ini mempeributkan untuk memasang bendera One Piece. Saya nggak percaya loh kalau ini bisa masuk ke headlines. Nah, saya kaget teman-teman, pas di jalan ada truk gitu ya, mereka pasang bendera One Piece. Nah, dan ternyata di media itu heboh sekali. Bagaimana sampai sebuah bendera yang ada di dalam anime itu dipeributkan. Nah, ini yang menurut saya, ada apa nih dengan Indonesia? Bayangin negara itu kita sudah banyak problem yang harus kita selesaikan. Masa sih kita harus mempermasalahkan bendera masuk ke dalam headlines di mana-mana? Nah, jadi teman-teman, 4 bulan terakhir ini justru menurut saya headlines kita itu tidak ada hal-hal yang ekstrim positif ya. Tapi kok bisa IHSG kita mencapai angka 8017. Kebetulan sekali ya, tahun ke-80 di tanggal 17 Agustus. Nah, ini mengingatkan kita semua teman-teman, ada yang menggerakkan pasar kita. Nah, jadi teman-teman ingatlah, yang masih fanatik dengan ilmu fundamental, technical, dan akhirnya porto teman-teman nggak kemana-mana atau bahkan boncos pada saat IHSG all time high. Mulai sadarlah, melakukan perubahan refleksi cara analisa dalam trading maupun berinvestasi. Karena kalau teman-teman fanatik ya, lalu setelah diuji market all time high, porto teman-teman tidak bergerak, jelas ada yang masalah, bukan? Nah, jadi buat teman-teman yang sudah siap mengubah cara berpikir dalam berinvestasi ataupun trading di dalam IHSG, teman-teman bisa segera bergabung dengan komunitas EJ Invest. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Ingat, sebelum nanti harga pendaftarnya sudah terlanjur naik, baru teman-teman nyesel kenapa nggak join lebih cepat. Saya cantumkan link pendaftaran di kolom komentar di bawah. Saya akan berikan salah satu contoh watchlist yang diberikan oleh saya kepada komunitas EJ Invest ya. Kalau teman-teman baca, ada satu emiten yang kode emitennya adalah KBLV. Saya tidak menganalisa emiten ini berdasarkan FA, karena murah atau apa gitu ya. Atau berdasarkan technical, kena support ataupun lagi di dekat resist dan lain-lain. Melainkan teman-teman bisa baca sekilas ya kalimat yang saya tulis di dalam watchlist tersebut. Nah, jadi di EJ Invest itu saya menganalisa ya, kondisi bandar seperti apa, kondisi retail bagaimana, dan ada celah apa nih, kapan kita bisa masuk. Nah, kita bisa spekulasi buy yang memberikan kita potensi cuan yang lebih besar. Tapi ingat teman-teman, saya tidak pernah menjanjikan 100% win rate ya. Kadangkala kita memang harus cut loss kalau memang sudah saatnya exit. Nah, kalau bandarnya keluar ya kita ikutan keluar. Kenapa kita maksakan diri untuk nge-hold saham yang akhirnya bertahun-tahun tidak bergerak karena yang nyupirin aja sudah pergi. Jadi teman-teman, KBLV saya tulis di tanggal sekian dan teman-teman bisa lihat harga saham KBLV naik ya dengan sangat fantastis. Nah, ini bukan kebetulan karena memang semuanya sudah dianalisa dengan baik. Nah, sekarang di komunitas kita ada nih salah satu saham yang menurut saya menarik untuk kita koleksi bersama, khusus para komunitas EJ Invest. Dan ingat, saham ini bukan saham gorengan. Saya jarang sekali merekomendasi saham gorengan ya teman-teman. Jadi sahamnya ini cukup murah. Nah, ditambah lagi saham ini secara valuasi fundamental masih cukup murah. Saya tidak akan disclose sahamnya di dalam Smart Room maupun di YouTube ini. Jadi kalau teman-teman yang kepingin tahu saham apa yang sedang kita koleksi, bisa bergabung dengan komunitas EJ Invest. Lalu teman-teman masih ingat nggak video yang satu ini, di mana saya share di dalam video tersebut bahwa IHSG kita berpotensi all time high karena IPO-nya CDIA. Nah, saya ingin membagikan ya thought prosesnya, jalur berpikir kenapa saya memprediksi bahwa IHSG bisa mencapai all time high. Itu bukan cuma tebak-tebakan ya, ada alasan di balik itu. Teman-teman masih ingat gak pada saat CDIA kepingin IPO, berapa banyak saham yang akan IPO di momen tersebut? Lalu teman-teman bisa lihat mulai dari saham PSAT, oversubscribe-nya seberapa banyak, dan pada saat giliran CDIA teman-teman lihat oversubscribe-nya sampai sengeri itu. Yes. Nah, ini artinya apa? Teman-teman harus mengetahui bahwa jika orang yang kepingin pesan IPO itu cashnya harus ready, standby di RDN baru bisa pesan di IPO. Kalau teman-teman uangnya cuma 10 juta, nggak bisa tuh pesanan 1 miliar saham CDIA. Nah, teman-teman bayangin kalau oversubscribe sebanyak itu, berarti ada berapa duit yang nganggur di dalam RDN. Mungkin nih ada retail-retail yang cairkan deposito, cairkan obligasi hanya untuk memesan CDIA. Nah, pada saat CDIA IPO,
Lihat penjatahannya berapa banyak. Cuma 0, sekian persen. Nah artinya apa? Cash yang mereka sudah tarik dari berbagai sumber itu nganggur di RDN sebanyak 99%. Ada sih sebagian retail yang kembali masukin ke deposito atau mungkin beli lagi obligasi. Tapi ada yang bingung nih, ini uang udah ditarik mau ngapain? Pada saat itulah market ditarik naik terus. Nah teman-teman bayangin ada cash yang banyak nganggur. Ingat retail itu kalau lihat cash nganggur nggak tahan. Mereka kalau lihat saham lagi naik dihajar. Teman-teman boleh share ya experience teman-teman pada saat mengumpulkan duit di CDA, ada nggak dibalikin semua tuh uang. Bayangin ya uang yang nganggur ini lihat saham naik ya hajar sana hajar sini, apalagi pemain-pemain baru ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, itu yang membuat market gayung bersambut. Bandarnya nge-push, retail FOMO hajar ya, itu terus-terusan terjadi. Ditambah lagi ya untuk mengingatkan kemerdekaan kita, 8.000 is inevitable. Nah sekarang teman-teman problem terbesar adalah kok ini gimana nih setelah IHSG sudah mencapai 8.000. Strategi kita bagaimana karena sudah mencapai all time high nih. Pesan saya teman-teman, ingat baik-baik, sadar diri. IHSG sudah dipaksa naik tanpa ada alasan yang jelas. Cuma ingin memperingati hari kemerdekaan kita. Nah kalau menurut saya sampai tanggal MSCI itu masuk ke dalam IHSG which is 27 Agustus. Mungkin IHSG masih bisa bertahan. Tapi setelah itu teman-teman harus hati-hati. Karena kalau IHSG-nya nyelamnya itu akan sangat mengerikan. Teman-teman masih ingat kan di semester 1 dari Januari sampai bulan April bahkan IHSG kita itu mengalami trading halt. Yes, secepat itu IHSG bisa jebol kalau kenaikannya kopong. Dan kalau teman-teman adalah angkatan COVID, ingat nggak pada saat euforia COVID selesai, konstruksi bank digital itu sekali jebol benar-benar sampai ke tanah. Ya ada yang sampai ke 50 dan lain-lain. Nah buat para nyangkuters nih, mungkin angkatan COVID beberapa sahamnya nyangkut sudah 3-4 tahun dan berhasil keluar gara-gara IHSG dipaksa naik. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Nanti masuklah ke saham gorengan lainnya lalu sangkut 4-5 tahun lagi. Kan menurut saya teman-teman memang udah siap gagal kalau memang itu yang teman-teman lakukan terus menerus. Nah lalu buat para trader baru yang mungkin baru masuk ke dalam saham 1 tahun terakhir, hati-hati berbelanja. Pada saat IHSG mencapai all time high, artinya banyak saham yang lagi puncak-puncaknya. Kalau itu tidak diimbangi dengan fundamental, ya teman-teman jangan asik belanja sampai cashnya habis. Nanti kalau balik arah, masalah terbesar retail pemula adalah tidak bisa cut loss. Jadi kalau teman-teman perhatikan, orang yang beli saham pada saat mereka masih tahap beginner, nggak bisa tuh yang namanya cut loss, mau itu trading, apalagi yang investasi ya, karena merasa fundamentalnya toh bagus, ngapain saya cut loss? Nah ini yang celaka teman-teman, karena justru cut loss itu bisa mengamankan aset teman-teman. Coba teman-teman para veteran bisa share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah juga ya. Seberapa besar manfaat kalau teman-teman sudah bisa menguasai ilmu yang namanya cut loss ini, karena aset teman-teman tidak akan habis kalau bisa memahami caranya cut loss dengan benar. Jadi teman-teman pada saat momen sekarang sampai nanti tanggal 27 Agustus apa nih yang bisa kita lakukan? Scalping sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada momentum bagus lagi naik ya teman-teman copetin aja bandarnya sampai nanti momentumnya patah. Tapi kalau misalkan setelah hari kemerdekaan kita IHSG mulai tenang atau bahkan mulai merosot ke bawah, ya jangan dipaksain scalping, karena kalau IHSG lagi merah ke bawah ya tidak ada banyak saham yang bisa di scalping. Ngapain teman-teman maksain buat nyopet? Nah bandar aja lagi exit the market. Jadi sekali lagi teman-teman strateginya main pendek ya, mau swing beberapa hari boleh, mau scalping silahkan khususnya yang sudah jago. Tapi kalau untuk pemula janganlah, scalping mungkin masih terlalu sulit buat teman-teman semua. Belajar dulu cara yang benar scalping seperti apa. Nah teman-teman bisa bergabung dengan komunitas AJ Invest. Nah teman-teman untuk saham konglomerasi yang di video sebelumnya bagaimana nih nasibnya? Ya saya spill ya, itu adalah saham MTEK dan juga SCMA. Tentunya kedua saham ini sudah naik sangat signifikan. Buat teman-teman yang masih nggak punya saham ini, jangan sampai FOMO. Kalau nanti ada retracement yang menarik ya teman-teman baru masuk. Kalau teman-teman maksain HK, ya jelas teman-teman sudah ke-trigger FOMO-nya. Dan kalau itu terjadi ya
siap-siap boncos menurut saya ya, karena belinya aja pakai FOMO, ntar nggak ngerti exit plan-nya seperti apa. Nah, nanti kalau semester 2 ini jadi IPO ya yang berhubungan atau afiliasi dengan saham konglomerasi tersebut, maka potensi kedua saham ini masih bisa naik. Jadi teman-teman bisa perhatikan saja, bandarnya kelihatannya masih belum bubar, tapi retracement-nya sangat wajar kalau terjadi koreksi karena sahamnya baru naik gila-gilaan. Nah, dan terakhir teman-teman, untuk saham CDIA. Ini gimana nih kondisinya? Apakah saham ini masih ada kemungkinan naik di atas 2000? Kalau menurut pandangan saya teman-teman, harus menunggu rebalancing terjadi dulu, karena disitulah baru mereka mendapatkan amunisi tambahan. Ingat Pak PP itu juga sudah banyak sekali menggelontorkan dana untuk cuan dan juga PTRO. Jadi pada saat itu exit, barulah uangnya bisa dipakai nih untuk nge-push lagi saham CDIA. Kalau untuk sekarang belum ada nih alasan yang cukup signifikan untuk nge-push saham CDIA. Toh masih banyak retail di dalam. Nah, mereka masih perlu nih dibikin mual dulu sama supirnya agar banyak lagi yang lepas, baru setelah itu CDIA bisa naik. Kalau tidak ya CDIA akan bertahan atau bahkan koreksi secara perlahan-lahan sampai retailnya lepas sendiri. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke keluarga ataupun teman-teman sekalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.